Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Melki Mariulo. Hari ini saya akan menjawab soal UTS IoT. Ya, NRP saya adalah 122180008 dari S2 TIK Pens. Oke, yang pertama soalnya adalah jelaskan definisi dan keuntungan penggunaan IoT. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Jadi pertama, IoT itu apa sih? Jadi sebenarnya adalah IoT itu adalah sebuah sistem. IoT itu kalau orang mengatakan sebuah teknis, sebuah teknologi, bukan. IoT itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan kita untuk mengintegrasikan things. Things di sini adalah hal-hal yang ada di sekitar kita melalui internet dan bisa dimonitor sekaligus dapat dianalitik. Jadi IoT itu sebenarnya nggak hanya sekedar konsep bagaimana menyambungkan alat ini ke internet, tidak. Tapi IoT itu bisa dikatakan adalah sebuah sistem di mana data dari alat itu nantinya tidak hanya ditampilkan saja, tetapi ada pemrosesan lebih lanjut lagi terhadap data itu. Nah, makanya itu unsur data menjadi hal yang penting dalam IoT. Sehingga nggak hanya connect aja, tetapi datanya juga diproses. Seperti itu. Nah, keuntungannya ya, penggunaan IoT itu sebenarnya banyak ya. Salah satunya adalah manusia bisa efektif ya dalam melakukan controlling terhadap beberapa peralatan yang ada di sekitarnya. Yang kedua, manusia ataupun kita maupun organisasi itu mampu untuk memonitoring, menganalisa, serta memaintain sumber daya elektronik, sumber daya things yang ada di sekitarnya ya melalui website maupun aplikasi. Jadi kita tahu nih apa-apa aja yang terjadi sama sebuah hal ya, baik itu alat-alat elektronik maupun keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, kondisi alam, itu dapat kita monitoring dengan menggunakan sebuah perangkat atau beberapa perangkat yang menggunakan teknologi IoT. Jadi monitoringnya tetap nanti meskipun ada perangkat ya kita monitoringnya lewat webnya ataupun lewat aplikasinya, seperti itu. Oke, next. Nah, baik, selanjutnya adalah jelaskan komponen IoT berikut. Nah, yang pertama itu adalah sensor atau aktuator. Nah, jadi dalam sebuah IoT itu adalah terdapat yang dikatakan things ya. Things itu apa? Benda. Nah, benda ini adalah biasa disebut node. Jadi node ini gunanya ya banyak, tergantung dari tujuannya apa. Seperti itu. Nah, biasanya dalam sebuah node itu terdapat sensor dan aktuator. Bisa saja terdapat sensor saja, bisa terdapat aktuator saja, bisa, ataupun terdapat dua-duanya. Nah, sensor ini digunakan untuk mengubah besaran fisis menjadi besaran elektrik. Nah, besaran fisis itu apa sih? Ya, besaran mengubah apa sih? Ya, sensor ini gampangnya secara konsep itu menggantikan ini ya, tubuh manusia, menggantikan indera-indera di dalam tubuh manusia. Nah, maksudnya indera-indera itu gimana? Ya, misalnya panas gitu ya. Nah, ada sensor suhu yang mendeteksi panas. Kan tubuh kita bisa merasakan panas gitu ya. Terus untuk melihat cahaya, kan biasanya kita melihat cahaya dengan mata. Nah, ini ada sensor yang digunakan untuk mengukur cahaya menggunakan LDR seperti itu. Nah, kalau konsep sensor itu adalah indera, nah aktuator itu adalah penggeraknya. Karena kan kalau di tubuh itu kan selain ada indera juga ada organ penggerak ya, seperti tangan, kaki, sendi, dan lain-lain lah yang kita bisa gerakkan di tubuh kita. Nah, aktuator itu adalah seperti itu. Jadi yang mengubah besaran listrik menjadi sebuah gerakan mekanik seperti itu, maupun gerakan fisis seperti itu. Jadi banyak hal ya, seperti misalnya nih kalau kita membuat sebuah IoT yang digunakan untuk menutup dan membuka pintu gerbang. Nah, itu pasti aktuatornya adalah motor seperti itu. Jadi motor itu adalah penggeraknya seperti itu. Yang kedua, komponen IoT yang kedua adalah communication antara server dan device. Jadi salah satu faktor atau kunci dari IoT ya itu adalah komunikasi ya.
device itu harus bisa berkomunikasi dengan server ataupun dengan konsentrator. Nah, untuk melakukan komunikasi dengan server atau konsentrator itu ada banyak hal yang bisa kita gunakan, ada banyak hal yang bisa kita manfaatkan. Nah, communication antara server dengan device itu ya, yang contohnya yang sering digunakan di IoT itu salah satunya misalnya LoRa, terus 6LoWPAN, terus kemudian ada NRF, ada WiFi, ada BLE, ada Bluetooth biasa, seperti itu. Nah, itu adalah beberapa contoh communication seperti itu. Nah, pada komunikasi ini ya pastinya ada data yang ditukarkan. Nah, data-datanya itu tergantung dari ininya, media komunikasinya apa dan protokolnya seperti apa, seperti itu. Jadi nanti data itu akan diformat sehingga apa? Sehingga untuk memastikan data yang telah diformat sesuai dengan protokol itu bisa terkirim ke sisi server dengan baik sehingga tidak ada error, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah platform server. Nah, platform server itu bisa dikatakan sebagai konsentrator ya, dan juga dikatakan sebagai tujuan dari device itu mengirimkan data. Jadi apabila kita memiliki 10 device ya, 10 device itu nantinya itu akan mengirimkan ya data-datanya ke satu server tujuan ya. Apabila memang arsitekturnya masih sangat tradisional ya, kita ibaratkan ke satu server tujuan. Nah, baru nanti di dalam server ini data-data itu diproses seperti itu. Nah, platform server itu memungkinkan yang pertama untuk menyimpan data yang pasti, yang kedua untuk melakukan analisa data itu bisa dilakukan di platform server, tiga untuk web server menampilkan data dan lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada data storage application. Jadi di dalam IoT itu banyak istilah yang mungkin teman-teman pernah dengar, itu logging itu apa? Nah, logging itu bisa dikatakan sebagai sebuah cara untuk merecord ya data-data dari device gitu. Jadi kita nggak kehilangan nih data-data dari device-nya itu. Tujuannya apa ya? Tujuannya lanjut lagi ke poin berikutnya adalah analisa, seperti itu. Jadi data-data yang kita punya ini ya itu kan nanti di store di database ya. Untuk contoh database-nya ya banyak, ada MySQL, PostgreSQL, atau sekarang yang lagi tren nih NoSQL ya, kayak Firebase sama MongoDB. Nah, itu contoh-contoh data storage. Nah, dari data storage itu selanjutnya nanti akan dianalisa menggunakan analytic engine. Nah, analytic engine ini banyak ya berbasisnya, itu ada yang berbasis data science, kemudian mungkin lebih lanjut lagi machine learning dan juga deep learning ya, seperti itu. Nah, tujuannya dianalisa apa sih? Biar kita bisa menemukan pattern-pattern dari data itu, dan kita dari pattern-pattern itu bisa dikelola lagi menjadi sebuah knowledge atau pengetahuan. Nah, dari pengetahuan ini nantinya bisa digunakan untuk banyak hal. Yang pertama mungkin bisa digunakan untuk mengimplementasikan alat ini di tempat lain, atau mungkin bisa digunakan untuk mengupgrade alatnya, seperti itu. Nah, yang terakhir nih ya, komponennya apa? Apps, application gitu. Nah, IoT itu butuh suatu dashboard ya yang memungkinkan untuk melakukan monitoring gitu ya. Jadi kita harus tahu nih state alat kita itu sekarang lagi apa gitu. Datanya misalnya kita monitoring panas ya di luar ruangan gitu ya. Kita harus tahu nih panas di luar ruangan pas saat ini berapa derajat Celcius. Nah, data-data yang ditampilkan di layar ini itu adalah ya data-data yang istilahnya data matang yang bisa diterima langsung oleh manusia, seperti itu. Jadi manusia tidak perlu berpikir lebih lanjut, ini menganalisa ini lebih lanjut gitu. Pokoknya data yang sudah ditampilkan di apps ini harus benar-benar data yang matang, seperti itu. Biar orang-orang juga bisa tahu nih bahwa kondisinya sekarang panas ataupun dingin gitu. Ya, itu adalah komponen IoT. Oke, soal selanjutnya, soal 3. Jelaskan arsitektur IoT dilengkapi dengan gambar. Oke, saya akan menjelaskannya dengan gambar langsung ya. Ya, ini adalah gambarnya. Jadi ini adalah basic IoT structure, IoT arsitektur, mohon maaf. Jadi ada beberapa. Yang pertama itu ada sensor, ada aktuator, dan ada gateway. Dari sensor dan aktuator ini data dikirimkan menuju ke gateway terlebih dahulu.
Baik, jadi data dari gateway itu adalah data-data yang didapatkan ya dari sensor dan aktuator. Nah, sensor aktuator ini itu berada di sisi node. Jadi sisi node itu berada di ya tergantung aplikasinya apa dan apa tujuan dari pembuatan alat itu. Nah, selanjutnya data-data dari sensor dan aktuator itu atau dalam tanda kutip smart device node kita itu dikirimkan ke gateway. Nah, gateway ini adalah gateway ada dua. Yang pertama adalah gateway dan yang kedua cloud gateway. Nah, bedanya apa? Bedanya gini. Gateway yang pertama itu adalah gateway device. Ini ditujukan untuk device-device komunikasi yang memang membutuhkan satu konsentrator. Misalnya apa? Misalnya menggunakan LoRaWAN. Nah, LoRaWAN itu butuh gateway dulu. Jadi data dari node-node yang ada di tempat-tempat yang kita monitoring itu tidak bisa langsung ke internet. Nah, datanya itu harus dilarikan dulu ke gateway-nya, LoRa gateway-nya. Jadi dari LoRa gateway-nya ini nanti yang akhirnya akan mengirimkan data-datanya itu ke internet, ke cloud gateway-nya, seperti itu. Jadi nggak bisa langsung gitu. Cuman kalau misalnya node-node yang terpasang situ sudah berbasis WiFi seperti itu, nah itu dia ataupun dia sudah menggunakan GPRS, nah itu langsung menuju ke cloud gateway gitu. Cuman kalau GPRS pun harus juga ada gateway fisiknya ya, seperti BTS-nya itu ya kan. Kalau GPRS kan nyambung ke koneksi seluler. Nah, koneksi seluler inilah yang terhubung ke gateway BTS seperti itu. Oke, lalu selanjutnya setelah masuk ke cloud gateway nih, katakanlah dari gateway sudah dikirim ke cloud gateway nih. Nah, itu ada cabangnya. Yang pertama itu data itu bisa di proses ataupun masuk ke aplikasi seperti itu. Jadi kalau masih ke aplikasi ya berarti data ini sifatnya transaksi gitu, transaksi ke aplikasi seperti itu. Jadi si user ini nanti bisa melihat data ini dalam tampilan yang sudah buat bagus lah, ini sudah matang gitu. Ataupun di selanjutnya ada streaming data prosesor ini ya, ini nanti hubungannya dengan big data data lake dan big data warehouse. Jadi ini sifatnya adalah logging seperti itu. Jadi data-data yang diterima itu ada yang diproses ya, pembuatan model misalnya kita mau menggunakan AI ya untuk analisa data, ada juga yang di logging. Nah, kalau di logging ini nanti masuknya ke big data seperti itu. Nah, untuk sisi aplikasi ya seperti tadi yang saya bilang, jadi sisi aplikasi ini ada dua ya, bisa web application atau mobile application. Nah, mobile application dan web application ini sebenarnya kalau di zaman sekarang ini udah bisa nih. Dia itu ambil data dari dua. Yang pertama dari warehouse-nya ya, dari database-nya itu sebagai data yang statis ya, data logging, data history, atau dia transaksi data langsung. Transaksi data langsung itu berarti dari alat itu langsung datanya ditampilkan di websitenya, itu juga bisa. Nah, biasanya kalau skemanya gitu untuk yang dari alat ini kebanyakan menggunakan beberapa protokol seperti MQTT. MQTT itu benar-benar datanya real time dan dia bisa diintegrasikan dengan WebSocket. Nah, karena bisa diintegrasikan dengan WebSocket, makanya web application ini tuh bisa baca datanya secara real time seperti itu untuk basic IoT arsitektur yang sekarang mungkin banyak digunakan seperti itu. Next, selanjutnya adalah jelaskan teknologi berikut ya, soal nomor 4. Jadi yang pertama adalah wireless sensor network atau WSN. Jadi apa sih bedanya WSN dengan IoT ya? Kalau kadang-kadang orang itu bertanya-tanya, IoT loh sama aja kayak WSN atau WSN loh sama aja kayak IoT. Sebenarnya adalah beda gitu. Nah, bedanya apa? Bedanya seperti ini. WSN itu merupakan sebuah cluster ya, sebuah cluster yang berisi device-device tertentu yang digunakan untuk memonitoring sebuah sistem atau sebuah environment tertentu ya, dimana environment dan sistem tertentu ini mungkin saja tidak terhubung ke internet seperti itu. Jadi memang ada zaman sekarang ini WSN itu ya meskipun sudah banyak yang terhubung ke IoT ya, tapi kalau konsepnya adalah seperti itu. Jadi misal kita punya sistem IoT yang terintegrasi WSN atau wireless sensor network. Nah,
biasanya ya node-nya itu terdiri dari terdiri dari lebih dari satu, mohon maaf. Misalnya kita ini ingin memonitoring kondisi asap, kondisi CO2 dan maupun kondisi panas di taman katakanlah taman Keputih ya, Taman Harmoni yang di Keputih itu. Nah itu sensor-sensornya pastikan node-nya ada beberapa kan, ada yang ditaruh di dekat terminalnya, ada yang ditaruh dekat belakang, ada yang ditaruh di dekat mungkin tempat penjaga taman itu. Nah dari sensor-sensor yang ditaruh itu semuanya kemudian diklaster menjadi sebuah sistem yang saling bertukar data gitu, sehingga dari beberapa sensor tadi itu fungsinya sama, itu untuk memonitoring taman di Keputih. Nah data dari beberapa sensor itu kemudian akan diolah ya, di cluster dan akan dikirimkan ke IoT seperti itu. Oke, selanjutnya adalah cloud computing big data analytics. Nah ini sekarang kita masuk ke konsep IoT yang sudah semakin besar. Gampangnya gini, kenapa kok ada seperti ini? Kenapa ada teknologi cloud computing big data analytics? Karena memang IoT itu sebenarnya akan berurusan dengan data yang sangat besar. Bayangkan, misalnya ada satu device mengirimkan sekali mengirimkan data 1 kilobit. 1 kilobit data itu dikalikan selama dia menyala 24 jam. Dan kalau itu sistem IoT sudah besar, pasti device-nya udah ribuan, bahkan puluhan ribu. Seperti itu. Nah, device-device yang banyak ini pasti kan menghasilkan data yang besar ya. Nah, karena data yang besar inilah selanjutnya ada teknologi namanya cloud computing big data analytics. Jadi data-data yang besar ini akan dikelola di dalam teknologi cloud ya, dimana teknologi cloud ini bagusnya apa? Bagusnya scalable. Nah, jadi kita bisa men-scaling sistemnya itu seperti apa, arsitekturnya seperti apa, itu sangat-sangat dinamis dan juga downtime-nya kecil. Nah, di cloud itu sekarang sudah mulai ada ya masukan teknologi baru, yaitu big data analytics. Ya, kalau mungkin contohnya itu banyak sih. Ada mungkin kalau teman-teman pernah dengar tentang Hadoop atau tentang ini cluster FS atau mungkin CEP. Ya, itu semuanya digunakan untuk big data analytics seperti itu, Apache Spark gitu ya. Nah, itu semuanya digunakan untuk big data analytics. Nah, jadi dari big data analytics ini kita menemukan nih pattern-pattern atau belajar dari data ini sebenarnya seperti apa datanya, dan nantinya kedepannya bisa digunakan untuk mungkin membuat keputusan berdasarkan data dari IoT-nya itu, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah communication protocol. Jadi communication protocol ini berhubungan dengan pemformatan, pengenkodan pesan ya menjadi sebuah pesan baru, yang intinya pesan baru ini tuh yang pertama apabila terjadi error ya itu bisa diperbaiki. Yang kedua apabila pesannya hilang di jalan bisa melakukan transmisi ulang seperti itu. Nah, protokol-protokol komunikasi inilah yang memungkinkan bahwa pesan-pesan atau data-data yang dari sensor itu bisa diterima di server seperti itu. Lalu selanjutnya adalah embedded system. Nah, embedded system ini ya kita bicara lagi soal Arduino-nya seperti itu. Nah, Arduino maupun sistem mikroprosesor yang ada seperti itu. Jadi embedded system itu istilahnya adalah sistem benam. Karena sistem benam itu berhubungan dengan program yang dibenamkan di sebuah device, di mana program ini apabila ingin dilakukan pengeditan itu ya berarti harus melakukan penghapusan dari memori device-nya itu. Nah, memang teknologi embedded system ini memang awalnya itu menjadi teknologi dasar dari IoT seperti itu. Kalau tidak ada embedded system ya mungkin IoT tidak ada ya, karena memang benar-benar embedded system itu dasarnya awal terlebih dahulu. Kalau misalnya tidak ada embedded system pun ya node-node itu tidak bisa dikonfigurasi dan diprogram seperti itu. Jadi embedded system itu ya bisa dikatakan sistem yang benar-benar menjadi basic dari IoT seperti itu. Oke, next. Jelaskan minimal 5 jenis IoT. Oke. Yang pertama ya, saya mau ambil langsung fleet tracking. Jadi fleet tracking itu adalah sistem IoT yang digunakan untuk melakukan tracking terhadap truk, mungkin juga terhadap mobil seperti itu. Jadi biasanya fleet tracking ini dilengkapi dengan GPS.
dan juga beberapa sensor tambahan lain ya, seperti kalau misalnya ingin mematikan dan menyalakan truk itu bisa menggunakan relay seperti itu. Untuk memonitoring apakah pengemudinya ini menuju ke arah timur, barat, nah itu bisa juga menggunakan kompas, ada sensor kompasnya. Atau mungkin bisa tahu juga pengemudi ini ugal-ugalan atau enggak, itu bisa menggunakan sensor IMU seperti itu. Jadi benar-benar di sini biasanya IoT itu dimanfaatkan untuk yaitu tadi mengetrack kendaraan itu seperti itu. Selanjutnya ada smart hidroponik. Jadi smart hidroponik itu ya bisa dikatakan sebuah IoT yang diimplementasikan di hidroponik gitu. Tujuannya apa? Yang pertama, monitoring nutrisi dari hidroponik itu menggunakan sensor TDS. Yang kedua, apabila nutrisinya berkurang, itu dia bisa menginformasikan bahwa katakanlah petani hidroponik ini agar menambahkan ya sensor menambahkan si nutrisinya ini ada A dan B-nya itu. Terus 3, bila diolah lebih lanjut lagi, dia bisa dari TDS itu dan suhu, dia bisa monitoring suhu apakah air ini tuh harus diganti sekarang atau tidak, seperti itu. Nah, itulah kalau smart hidroponik seperti itu. Selanjutnya ini adalah smart power meter ya. Jadi smart power meter itu digunakan, atau mungkin smart energy meter ya, itu digunakan untuk memonitoring penggunaan energi atau daya pada sebuah bangunan atau rumah seperti itu. Jadi untuk penggunaannya ya pasti kita harus menggunakan sensor tegangan, sensor daya seperti itu. Nah, nanti dari sensor tegangan dan sensor daya itu akan dilakukan kalkulasi ya, selama sebulan ini sudah berapa nih yang kita sudah menggunakan energi berapa aja nih, seperti itu. Jadi sekarang ini banyak digunakan nih di pabrik-pabrik karena memang benar-benar menguntungkan, karena energi ya berhubungan dengan ekonomi juga, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah smart fishery ya. Biasanya sensornya ya hampir sama sih menurut saya dengan smart hidroponik ya. Karena biasanya itu digunakan itu ya temperatur sensor ya, lalu kemudian ada TDS untuk monitoring nutrisinya ya. Ada juga TDS itu untuk monitoring nutrisi ya. Ada juga pH meter. Terus ada juga turbidity ya. Kalau pH itu untuk monitoring keasaman. Sebenarnya di hidroponik juga pakai itu sih. Dan yang terakhir turbidity. Turbidity itu untuk memantau kekeruhan air. Jadi apakah air ini masih sehat atau enggak, itu nantinya ini ya akan ditentukan juga dari IoT ini. Nah, untuk selanjutnya ini adalah smart home ya. Kalau smart home sudah pasti banyak yang tahu ya. Kalau smart home itu ya hubungannya dengan ya smart lighting, terus mungkin smart door lock seperti itu. Untuk sensor dan aktuatornya banyak, ada lampu yang pasti. Kalau solenoid itu digunakan untuk door. Terus kemudian ada selain lagi smart CCTV, jadi diintegrasikan dengan IoT juga, sekaligus kita juga integrasikan untuk memonitoring nih apakah ada orang di rumah atau enggak, seperti itu. Baik, demikian jawaban dari IoT ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.